Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi kontrol logika fuzzy. Nah, yang akan kita kontrol kali ini adalah kecepatan motor DC. Berikut blok diagramnya secara umum. Di sini ada set point, fuzzy logic control, kemudian plan yang akan kita kontrol yaitu motor DC, kemudian tachometer. Nah, apa sih itu tachometer? Tachometer adalah alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur titik aman atau berbahaya dan menunjukkan kecepatan rotasi pada suatu kendaraan. Kemudian ini blok diagram struktur lengkapnya. Di sini ada fuzzy logic control, kemudian plan dari motor DC yang akan kita kontrol, kemudian ada feedback di sini. Nah, ini nilai transfer function motor DC yang akan kita kontrol. Kemudian ada falsifikasi. Falsifikasi ini untuk mengkonvert dari nilai bilangan real ke nilai fuzzy. Ini ada membership yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kemudian kita buat listing programnya. Di sini ada membership yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ada 5 membership ya. If X kurang dari sama dengan MF1, maka XF1 sama dengan 1. Nah, ya, X kurang dari MF1, ini dia bernilai 1. Kemudian, else if MF1 kurang dari X dan X kurang dari sama dengan MF2, berarti ini ya, di sini daerah ini. Nah, ini rumusnya didapatkan dari himpunan membership function. Dari himpunan membership function, kurva segitiga dan kurva bahu nih. Kurva segitiga dan kurva bahu. Ya, kurva segitiga dan kurva bahu, dan seterusnya sampai membership yang kelima. Kemudian ada rule base. Rule base ini aturan linguistik untuk menggambarkan antara parameter input dan output dari sistem yang kita bangun. Nah, di sini ada inputnya. Input dari fuzzy logic control itu ada 2 ya, error dan data error. Nah, dapat kita lihat dari blok diagram yang lengkap nih. Inputnya ada error dan data error. Nah, error dan data error ini dapat dari mana sih nilainya? Nih, error dengan rumus referensi dikurangi kecepatan aktual, sedangkan data error itu error T dikurangi error T-1. Kemudian NB ini negatif big, NS negatif small, Z0, PS positif small, PB positif big. Kemudian kita buat listing programnya sebagai berikut. Kemudian defalsifikasi. Nah, defalsifikasi ini untuk mengkonvert dari nilai fuzzy ke nilai bilangan real. Seperti berikut listing programnya, kemudian main program. Nah, main program ini untuk mengolah semuanya dari program-program yang telah kita buat sebelumnya. Ini ada hasil dari falsifikasi yaitu U, kemudian in1 dan in2, input pertama dan input kedua ini tadi error dan data error. Kemudian membership dari error itu ini batas-batasannya ya, dari 0,08 sampai 0,08. Kemudian membership delta error batas-batasannya dari min 0,2 sampai 0,2. Kemudian nilainya, inputnya tadi kita falsifikasi, dan juga dengan datanya kita falsifikasi. Kemudian
outputnya UO ini kita masukkan ke rule base, nanti dia termasuk apa, NS, NB, Z, PS atau PB. Kemudian kita defasifikasi dari hasil dari UO ini, kita defasifikasi untuk kita convert ke nilai bilangan real. Nih hasilnya U ya. Kemudian kita buat diagram simulink MATLAB-nya. Nah sekarang kita coba kita buat listing programnya dulu semuanya. Ini saya udah tulis. Pastikan current foldernya ini sesuai ya. Caranya kita run aja. Nah ini nggak apa-apa ya error karena emang seperti itu. Berarti ini udah sesuai kan. Kemudian kita ke kontrol kecepatan. Nah di sini kita pakai interpreted MATLAB function, bukan fuzzy logic control, karena kita pakai kontrol fuzzy-nya dari program yang telah kita buat tadi ini, sesuai dengan program yang kita buat tadi ini. Jadi kita pakai itu. Kemudian ini klik 2 kali, kita ganti di sini sesuai dengan nama file dari main program yang kita buat. Di sini nama file yang saya buat ini, yang main program ini namanya fuzzy. Kalau misalnya kalian buat misalnya apa ya, misalnya kontrol, nama file dari main program kalian kontrol. Nah maka di sini juga ganti dengan kontrol, pokoknya sesuai dengan nama file main program yang kalian buat. Nah sudah, di sini tadi di gambarnya nilainya 0,5. Kita coba 0,5. Set pointnya ya 0,5 ini tadi. Nah kita run, kita tunggu sampai compiling selesai. Nah klik 2 kali scope untuk melihat hasilnya. Nih seperti ini. Nah sekarang kita coba ganti set pointnya sampai respon sistem yang kita inginkan. Nah kita coba 1. Seperti ini, masih ada ripple, kita ganti 1,5. Ingat-ingat ya, ini tadi dia seperti ini. Rest time-nya cepat. Kita coba 1,5. Rest time-nya lambat ya. Coba kita di 1,2 atau 1,1, 1,2 aja ya. Di sini kita ganti 1,2. Kita run, ganti set point-nya dengan 1,2. Kita klik 2 kali pada scope. Nah ini udah lumayan ya, seperti ini. Ini respon yang paling bagus menurut saya dari set point yang telah kita coba. Nah segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.